Setelah kita melihat latar belakang kerajaan Allah selama sejarah purba dan sejarah Israel Perjanjian Lama, kita perlu beralih kepada topik terakhir kita, kerajaan Allah di dalam Perjanjian Baru. Sebagai para pengikut Kristus, kita harus memahami perspektif Perjanjian Baru tentang kerajaan Allah jika kita hendak menerapkan Perjanjian Lama dengan benar pada zaman kita. Maka hal itu adalah bahwa inti dari pemberitaan Yesus, inti dari seluruh Perjanjian Baru, adalah Injil. Namun kita sering tidak menyadari bahwa Injil Perjanjian Baru atau kabar baik tentang Kristus adalah penyelesaian dari tema Perjanjian Lama tentang kerajaan Allah. Simaklah cara Matius merangkumkan khotbah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 23 berikut. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus memberitakan Injil atau kabar baik, yaitu berita tentang kerajaan Allah. Dan karena alasan ini, pemahaman kita tentang Injil yang kita percayai dan kita bagikan kepada orang lain bergantung langsung pada pemahaman kita tentang kerajaan Allah. Kita akan menyelidiki tema kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru. Pertama-tama kita akan mengamati apa yang dikatakan oleh Perjanjian Baru tentang tempat dari kerajaan itu. Kedua, kita akan membicarakan tentang umat kerajaan tersebut. Dan ketiga, kita akan meninjau kemajuan kerajaan itu selama periode Perjanjian Baru. Yang pertama, mari kita melihat tempat dari kerajaan itu di dalam Perjanjian Baru. Dalam banyak hal, Perjanjian Baru memiliki orientasi yang sama kepada lokasi kerajaan Allah seperti yang kita dapati dalam Perjanjian Lama. Pertama, orientasi itu mengindikasikan bahwa pusat kerajaan Allah adalah tanah Israel. Dan kedua, orientasi itu mengajarkan bahwa kerajaan Allah akan meluas ke seluruh dunia. Marilah kita pertama-tama melihat lokasi kerajaan di Israel dalam zaman Perjanjian Baru. Tentunya tidak mengejutkan bagi kita jika kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru dipusatkan di Israel. Ini adalah pola yang kita lihat diulangi beberapa kali di dalam Perjanjian Lama. Pada mulanya, kerajaan Allah di bumi dipusatkan di Eden. Kemudian bangsa Israel kembali ke wilayah sekitar Eden di bawah kepemimpinan Musa dalam rangka membangun kerajaan Allah. Maka ketika tahapan Perjanjian Baru dari kerajaan Allah dimulai, kerajaan tersebut dimulai sekali lagi di tanah Israel. Seperti yang kita ketahui, Israel adalah tempat di mana Yesus dilahirkan, tempat ia dibesarkan, tempat ia menghimpun rasul-rasulnya, melayani, mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Selain waktu yang singkat di Mesir selama masa kanak-kanaknya, Yesus menghabiskan seumur hidupnya di tanah perjanjian. Untuk mengerti mengapa kerajaan Allah dipusatkan di tanah perjanjian bahkan pada masa Perjanjian Baru, akan bermanfaat jika kita mengingat situasi umat Allah waktu itu. Allah telah memberkati bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Ia telah membawa mereka keluar dari eksistensi semi-nomad pada masa para bapa leluhur untuk menjadi suatu bangsa di bawah Musa dan Yosua, dan kemudian menuju kepada kejayaan kerajaan yang memiliki ibu kota, istana, dan bait suci di bawah pemerintahan Daud dan Salomo. Semuanya ini adalah kemajuan-kemajuan yang pesat bagi pemerintahan Allah di bumi. Namun, seperti yang diceritakan oleh Perjanjian Lama, bangsa Israel sepenuhnya memberontak terhadap Allah pada masa-masa yang penuh berkat ini, sehingga Allah membuang umatnya dari tanah suci. Pada zaman Yesus, bangsa Israel telah dibuang, dicerai-beraikan, dan dijajah oleh 5 kerajaan kafir selama ratusan tahun. Bangsa Asyur, Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Walaupun banyak orang Kristen masa kini tidak menyadarinya, Yesus datang ke bumi untuk mengakhiri masa pembuangan ini.
Ia datang untuk memanggil sisa umat Allah yang benar dan mendirikan kembali kerajaan Allah. Simaklah apa yang ditulis oleh Lukas tentang salah satu khotbah Yesus yang paling awal dalam Lukas pasal 4 ayat 17-19 berikut. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Ketika berada di sinagog di Nazaret, Yesus membacakan nubuat dari Yesaya pasal 61 yang menjanjikan bahwa orang-orang yang ada dalam pembuangan kelak akan kembali ke tanah perjanjian. Nubuat Yesaya menyebut orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang buta, orang-orang yang tertindas. Istilah-istilah yang dalam Yesaya pasal 61 menggambarkan orang Israel yang ada dalam pembuangan. Namun perhatikan apa yang dikatakan oleh nubuat ini. Seseorang akan memberitakan kabar baik atau Injil, pembebasan, pemulihan, penglihatan, dan kelepasan. Kabar baik harus dikabarkan kepada mereka yang telah dijajah oleh bangsa-bangsa kafir. Dan siapakah yang menggenapkan kabar baik ini? Yesus. Seperti yang dicatat oleh Lukas dalam Lukas pasal 4 ayat 20-21 berikut. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Lukas pasal 4 ayat 20-21. Yesus adalah orang yang diurapi oleh Allah untuk memberitakan kepada orang Israel kabar baik bahwa masa pembuangan mereka akan segera berakhir. Meskipun penting untuk melihat bahwa kerajaan Allah dalam perjanjian baru dipusatkan di sekitar tanah perjanjian, sama pentingnya untuk melihat bahwa perjanjian baru menekankan perluasan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Bahkan perjanjian baru mengajarkan bahwa suatu hari nanti, pengharapan akan perluasan ke seluruh dunia akan sungguh-sungguh digenapi di dalam Kristus. Sama seperti setiap tahapan sejarah sebelumnya, maka dalam perjanjian baru, Allah masih berencana untuk memperluas kerajaannya dari tanah perjanjian ke seluruh bumi. Kita telah melihat bahwa Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa bagi kerajaan yang mendunia ini dalam doa Bapa Kami. Dalam Matius pasal 6 ayat 10, Yesus mengajar kita berdoa, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Yesus melanjutkan tema ini di sepanjang pelayanannya. Bahkan ia terus memfokuskan perhatian para muridnya kepada tujuan global ini. Seperti yang kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 14, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Isi kabar baik tentang kedatangan kerajaan Allah harus disebarkan ke seluruh dunia. Baru setelah itu Yesus akan datang kembali. Dengan mengingat tempat kerajaan itu dalam perjanjian baru, kini kita akan memperhatikan umat kerajaan itu dalam perjanjian baru. Pada mulanya Allah menetapkan bahwa kerajaannya di seluruh bumi akan mencerminkan kerajaannya di surga. Hal ini seharusnya terjadi melalui karya dari gambarnya, yaitu umat manusia. Itu sebabnya Allah telah memilih suatu umat yang khusus dan menebus mereka dari dosa, agar mereka dapat melanjutkan pekerjaannya. Seiring dengan perjalanan sejarah perjanjian lama, Allah meninggikan orang-orang khusus di Israel, para imam dan para raja, untuk memimpin bangsa yang ditebusnya dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan mereka. Isu-isu yang sama ini juga muncul dalam perjanjian baru. Untuk memahami cara perjanjian baru membicarakan hal-hal ini, kita akan menyentuh dua topik. Pertama, Kristus sebagai gambar Allah yang utama. Dan kedua,
orang-orang percaya di dalam Kristus sebagai gambar-gambar Allah yang telah ditebus. Mari kita perhatikan dahulu tempat yang paling utama yang diberikan kepada Yesus sebagai gambar Allah. Kita dengan tepat mengakui bahwa Yesus adalah Allah, dan kita banyak berbicara tentang kematiannya yang menggantikan di salib, dan kebangkitannya dari kematian. Namun orang Kristen modern jarang memahami mengapa Yesus harus menjadi manusia untuk melakukan hal-hal ini. Salah satu cara terbaik untuk memahami mengapa Allah menjadi seperti kita adalah dengan melihat peran manusia di dalam kerajaan Allah dan bagaimana Yesus menggenapi peran itu. Dua aspek dari peran ini secara khusus perlu mendapat perhatian kita. Pertama, fakta bahwa Yesus adalah Adam terakhir. Dan kedua, fakta bahwa Yesus adalah imam dan raja kita. Kita semua sudah mengenal fakta bahwa Rasul Paulus melihat adanya kesejajaran dan simetris di antara Adam dan Kristus. Ia menyebutkan kaitan ini beberapa kali di dalam surat-suratnya. Singkatnya, Kristus membalikkan kutuk yang telah didatangkan oleh Adam. Jika dosa Adam telah mendatangkan hukuman bagi manusia, ketaatan Yesus memenuhi peran manusia sebagai gambar Allah. Mungkin ungkapan yang paling lugas dari perspektif Paulus ditemukan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21-22. Di situ ia menulis kata-kata ini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Perhatikan bagaimana ayat-ayat ini kontras dengan apa yang mungkin kita harapkan. Kita mungkin berharap Paulus mengatakan sesuatu seperti ini. Kematian telah datang melalui seorang manusia, tetapi kebangkitan dari kematian datang melalui kuasa Allah. Memang, hal ini benar, tetapi bukan itu yang Paulus tekankan di sini. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa karena kematian umat manusia datang melalui seorang manusia, yaitu Adam, maka kebangkitan umat manusia dari kematian menuju kehidupan kekal juga harus datang melalui seorang manusia, yaitu Kristus. Adam adalah gambar Allah yang tidak setia, dan karenanya ia mendatangkan maut bagi kita. Tetapi Kristus adalah gambar Allah yang sempurna dalam kesetiaannya, dan karenanya ia telah mendatangkan kehidupan kebangkitan bagi kita. Kristus mati di bawah kutuk dosa Adam sebagai pengganti bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan karena itu ia memperoleh upah dari Allah untuk kebenarannya. Dan upah ini mencakup baik kemenangan atas maut, sekaligus kekuasaan atas seluruh ciptaan. Ia adalah Adam yang terakhir, manusia yang melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia sejak awal. Melalui usaha-usahanya, maksud-maksud kerajaan Allah akan digenapi. Selain menjadi gambar Allah yang sempurna, Kristus juga memenuhi jabatan-jabatan kerajaan sebagai imam dan raja. Ingatlah bahwa Adam dan Hawa melayani Allah sebagai imam yang rajani, dan bahwa Allah memanggil Israel untuk menjadi sebuah kerajaan imam, dan juga bahwa kerajaan Israel dipimpin oleh para pejabat, seorang raja, dan suatu keimaman yang resmi yang dipimpin oleh seorang imam besar. Jadi tidaklah mengejutkan sama sekali jika kita melihat bahwa Perjanjian Baru menggambarkan Kristus sebagai imam besar kita dan raja kita. Sebagai contoh, penulis kitab Ibrani berulang kali menekankan peran keimaman Kristus, seperti yang ditulisnya dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 berikut. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Sebagai tambahan, di sepanjang Perjanjian Baru, Kristus disebut sebagai anak Daud yang memenuhi jabatan Daud sebagai raja. Bahkan ketika kelahiran Kristus diumumkan kepada Maria,
sang malaikat mengucapkan kata-kata berikut tentang dia dalam Lukas pasal 1 ayat 32-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Karena Kristus secara sempurna menunaikan jabatan raja, di bawah kepemimpinannya, kerajaan Allah tidak akan berkesudahan. Melalui kepemimpinan Kristus sebagai imam dan raja, kerajaan Allah sungguh-sungguh akan datang ke bumi seperti di surga. Sekalipun Kristus tanpa diragukan lagi adalah orang yang paling penting di dalam kerajaan Allah selama zaman Perjanjian Baru, kita akan keliru jika tidak menambahkan bahwa para pengikutnya pun merupakan bagian dari kerajaan itu. Di awal Perjanjian Baru, orang Yahudi sebagai keturunan Abraham secara jasmani memiliki peran khusus di dalam kerajaan itu. Bukan hanya Yesus dan para rasulnya adalah orang Yahudi, tetapi juga seluruh jemaat mula-mula yang berkumpul pada hari Pentakosta. Pada hari itu, Allah mengumpulkan sisa Israel yang setia dari seluruh penjuru dunia untuk mendengar dan percaya kepada Injil. Sesudah itu, kerajaan Allah dengan cepat meluas melewati batas-batas Israel sampai ke ujung-ujung Kekaisaran Romawi. Sekalipun kebanyakan petobat yang berasal dari bangsa-bangsa lain adalah orang bukan Yahudi, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa setiap orang yang mengikut Kristus, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, terhitung di antara umat Allah dan diberi peran untuk membangun kerajaan Allah. Itu sebabnya Perjanjian Baru berbicara tentang para pengikut Kristus sebagai gambar-gambar Allah yang telah diperbaharui. Seperti yang Paulus jelaskan dalam Efesus pasal 4 ayat 24, kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini juga yang membuat Petrus menggambarkan gereja Perjanjian Baru yang terdiri atas orang Yahudi dan bukan Yahudi di dalam konteks peran Israel Perjanjian Lama. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ia menulis kata-kata ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini, Petrus merujuk pada Keluaran pasal 19 ayat 6, di mana Israel disebut sebuah kerajaan imam. Dengan alusi ini, ia menegaskan bahwa orang Kristen dari setiap bangsa di muka bumi dipanggil untuk ikut memiliki sasaran dari Israel Perjanjian Lama, penegakan dan perluasan kerajaan Allah di bumi. Saat kita mengikut Kristus dan hidup dalam kuasa Roh-Nya, kita semua adalah alat pilihan yang khusus dari kerajaan Allah. Setelah kita mempelajari baik tempat maupun umat kerajaan di zaman Perjanjian Baru, kita perlu beralih kepada topik terakhir kita, kemajuan kerajaan itu di dalam Perjanjian Baru. Seperti yang akan kita lihat dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, ketika kita membaca kitab nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, kita akan mudah memperoleh kesan bahwa begitu Kristus datang ke dunia, kerajaan Allah akan datang secara cepat, kejahatan akan secara tiba-tiba dihapuskan dari muka bumi, dan bumi akan dipenuhi dengan hadirat Allah yang mulia, dan umat Allah yang tidak terbilang banyaknya akan memenuhi bumi, melayani dan menyembahnya selama-lamanya. Namun Yesus dengan begitu keras menantang pengharapan ini, sehingga kebanyakan orang di Israel menolak Dia ketimbang mengikut Dia sebagai Mesias mereka. Salah satu cara terbaik untuk merangkumkan kemajuan dari kerajaan itu dalam Perjanjian Baru adalah melalui perumpamaan Yesus tentang biji sesawi. Simaklah apa yang Yesus katakan tentang kerajaan Allah dalam Matius pasal 13 ayat 31-32 berikut. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi
yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Matius pasal 13 ayat 31-32. Dalam perumpamaan yang singkat ini, Yesus menjelaskan bahwa bukannya datang secara tiba-tiba dan dengan cara yang mendatangkan bencana, kerajaan Allah akan dimulai sebagai sesuatu yang kecil, seperti biji sesawi. Tetapi pada waktunya nanti, kerajaan itu akan bertumbuh menjadi pohon sesawi yang besar, kerajaan terbesar yang pernah dikenal dunia. Seperti yang diajarkan oleh seluruh bagian selanjutnya dalam Perjanjian Baru kepada kita, fase kerajaan itu dalam Perjanjian Baru dimulai dengan pelayanan Yesus di bumi dengan cara yang relatif kecil dan diam-diam. Namun pada akhirnya, ketika Kristus datang kembali, kerajaannya akan meluas ke seluruh dunia. Dalam seluruh rangkaian pelajaran ini, kita akan berulang kali berbicara tentang kemajuan kerajaan Allah di dalam zaman Perjanjian Baru dalam 3 tahapan utama. Pertama, kita akan berbicara tentang permulaan atau inaugurasi kerajaan tersebut dalam pelayanan Kristus dan para rasulnya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus dan para rasulnya meresmikan kerajaan Allah yang mulia di bumi. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat 20, Rasul Paulus berbicara tentang gereja sebagai yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Efesus pasal 2 ayat 20. Kedua, kita akan berbicara tentang kontinuitas kerajaan itu yang meliputi seluruh sejarah gereja di antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Ini adalah zaman ketika Anda dan saya hidup. Pada masa inilah kita harus memberikan prioritas utama untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan menjalankan kehendak Allah, seperti yang dinyatakan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33 berikut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius pasal 6 ayat 33. Setiap hari dalam hidup kita harus menyebarkan Injil, membangun gereja, dan mentransformasikan kebudayaan di seluruh dunia demi kerajaan Kristus. Yang ketiga, kita akan membicarakan penyempurnaan kerajaan itu. Masa ketika Kristus datang kembali dan menggenapkan rencana Allah untuk mengubah seluruh dunia ini menjadi kerajaannya. Perhatikan cara Yohanes menggambarkan kerajaan Allah pada hari kedatangan Kristus kembali dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 berikut. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 11 ayat 15. Ketika Kristus datang kembali ke dunia, seluruh kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Allah dan kerajaan Kristus selama-lamanya. Sebagai pengikut Kristus yang hidup pada masa kini, kita menoleh ke belakang kepada karya inaugurasi Tuhan kita 2000 tahun yang lalu. Kita memperluas kerajaannya saat ini selama kontinuitas kerajaan itu. Dan kita berdoa, bekerja, dan mengharapkan hari ketika Kristus akan membawa kerajaan Allah ke bumi seperti di surga. Ini adalah inti dari iman Kristen kita, sekaligus inti dari iman Perjanjian Lama. Semua pengharapan kerajaan Allah dalam Perjanjian Lama mengalami penggenapannya di dalam Kristus selama ketiga fase ini, yaitu inaugurasi, kontinuitas, dan penyempurnaan kerajaan Allah. Dalam pelajaran ini, kita telah memperkenalkan tema Alkitab yang penting tentang kerajaan Allah sebagai salah satu cara terbaik untuk menangkap gambaran besar dari Perjanjian Lama. Kita telah mempelajari bahwa Allah merencanakan sejak awal agar pemerintahan surgawinya datang ke bumi. Kita telah melihat bagaimana Allah bergerak ke arah tujuan ini dalam zaman purba,
dalam sejarah Israel dan dalam zaman Perjanjian Baru. Kita akan kembali kepada tema kerajaan ini berulang kali, maka ini juga akan memberikan kepada kita, sebagai orang-orang percaya zaman Perjanjian Baru, kesempatan untuk mempelajari Perjanjian Lama sebagai pedoman kita untuk hidup bagi Sang Raja dan kerajaannya, bahkan pada masa kini. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.